Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Febiansah, NIM 0903 1381924109, kelas Sistem Informasi Bilangan 6A. Baiklah, soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. One input multiproses merupakan sebuah proses pengolahan data informasi yang terhubung antara suatu data dengan data yang lain ke dalam sistem yang terintegrasi untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dikelola. Contoh penerapan ERP di rumah sakit ini dari pengotomatisasian proses ketika kita melakukan check up atau pengobatan di rumah sakit. Diawali dengan registrasi dan secara otomatis informasi pasien akan disimpan ke dalam sistem terintegrasi dan semua data dapat diakses oleh semua orang di satu tempat. Otomatisasi proses selanjutnya rumah sakit akan melakukan pencarian jadwal praktisi dokter yang ada. Setelah selesai, rumah sakit akan memberikan resep obat yang dilakukan proses penyiapan obat dan melihat stok di dalam gudang oleh selanjutnya proses akan masuk ke bagian pencatatan untuk mengeluarkan tagihan biaya rumah sakit dan melakukan pengaksipan terhadap data pasien. Dari sini terlihat semua yang terintegrasi harus terotomatisasi semuanya tanpa harus ada campur tangan dari user. Soal kedua yaitu jelaskan manfaat implementasi ERP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan yang telah menerapkan ERP. Integrasi data keuangan untuk integrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi dan peningkatan kualitas produk. Standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan yang besar, yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda. Contoh perusahaan yang telah menerapkan sistem ERP saat ini adalah perusahaan Gojek. Ada 3 sistem ERP yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Berikut adalah beberapa. Yang pertama adalah Transition Process System yang melakukan pencatatan dan memproses data pembelian, penjualan, bahkan perubahan persediaan pada perusahaan Gojek. Sistem pembayaran akan masuk ke sistem ini. Kalkulasi pembayaran berupa biaya perjalanan, penambahan Gojek kredit, dan book order yang berisikan informasi pengguna. Yang kedua yaitu Interface Collaboration System yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi sesama anggota. Perusahaan ini menggunakan sistem menghubungkan seluruh cabang ke dalam satu jaringan dalam memberikan kenyamanan untuk pelanggan. Perusahaan Gojek memberikan informasi terkait pengemudi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar antara pengemudi dan pelanggan. Yang ketiga yaitu Process Control System yang digunakan untuk menjaga kegiatan bisnis perusahaan. Segala proses pemesanan masuk ke dalam sistem ini yang dimana akan dilakukan secara bertahap. Soal ketiga yaitu salah satu manfaat diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data dan informasi didapatkan dari penerapan basis data terpusat yang membentuk data yang standar dan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi dan departemen dalam satu perusahaan. Contoh, jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan barang, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbarui juga. Pembuat ini terjadi secara real time dan tepat pada waktu terjadi transaksi. Oke, soal nomor 10 yaitu jelaskan kesimpulan untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C. Tentukan nilai sebagai berikut: netting, loading, efficient, explosion. Jelaskan sebenarnya dari perhitungan di atas. Jika diketahui untuk memproduksi barang A diperlukan bahan baku B, C, dan D, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai berikut. Bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit, dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.000 per unit atau periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode AOQ, lane time 1 bulan. Kebutuhan
kotor pada periode pertama yaitu 20. Periode kedua 15, periode ketiga 20, periode keempat 15, periode kelima 28, periode ke-6 15, ke-7 20 dan ke-8 23. Jawaban penerimaan persediaan pada periode ke-6 yaitu 20. Persediaan di tangan 20 dan persediaan di tangan untuk periode ke-6 5. Kebutuhan kebersihannya pada periode keduanya 15, periode ketiganya 20, periode keempatnya 15, periode kelimanya 28, periode ketujuhnya 15 dan periode ke-8-nya 23. Offsetting untuk periode pertama 15, periode keduanya 20 dan periode ketiganya 15, periode keempatnya 28 dan periode ke-6-nya 15 dan periode ke-7 23. Jumlah netik 15 tambah 20 tambah 15 tambah 28 tambah 15 tambah 23 sama dengan 116. Loading EOQ. Hasilnya yaitu 14. Untuk EOQ kebutuhan bersihnya pada periode pertama yaitu 15. Untuk keduanya 20, untuk periode ketiganya 15, periode keempatnya 28, untuk periode ke-6-nya 15, periode ke-7-nya 23. Ukuran lotnya yaitu periode pertama 14 kali 2, periode keduanya 14, periode ketiganya 14, periode keempatnya 14 kali 2, periode ke-6-nya 14, dan periode ke-7-nya 14 kali 2. Persediaan untuk periode pertama 13, periode kedua 7, periode ketiga 6, periode keempat 6, untuk periode 6-nya yaitu 5, untuk periode ke-7-nya yaitu 10. Bahan baku B atau 2B. Pencairan nilai loading bahan baku B menggunakan Feed Order Question atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 28. Lifetime 1 bulan. Untuk periode kebutuhan untuk periode pertamanya yaitu 30, periode keduanya 40, periode ketiganya 30, keempatnya 56, dan ke-6-nya 30, dan ke-7-nya 46. Jadwal pilihan persediaannya pada periode kedua 10 dan periode ke-6-nya 20. Persediaan di tangan pada periode tahun sebelumnya 18. Kebutuhan bersihnya untuk periode pertama 12, kedua 30, ketiganya 30, dan keempatnya 56, dan periode ke-6-nya 10, dan periode terakhirnya 7 yaitu 46. Efisien periode tahun sebelumnya yaitu 12, periode pertama yaitu 30, periode kedua 30, periode ketiga 56, periode kelima 10, dan terakhir periode ke-6-nya yaitu 46. Jadi jumlah nettingnya 12 tambah 30 tambah 56 tambah 10 tambah 46 sama dengan 184. Nilai intuisi 28. Kebutuhan bersih periode tahun sebelumnya yaitu 12. Untuk kebutuhan bersihnya, ukuran lotnya periode tahun sebelumnya 28, persediaan untuk periode tahun sebelumnya yaitu 16. Jadi kebutuhan bersih untuk periode pertamanya 30, kedua 30, ketiga 56, periode kelimanya 10, periode ke-6-nya 46. Ukuran lot pada periode pertama 28, periode kedua 28, periode ketiga 28 kali 2, dan periode ke-6-nya 28 kali 2. Persediaan pada periode pertama yaitu 14, kedua 13, ketiga 13, keempat 13, kelima 3, dan terakhir periode ke-6-nya yaitu 13. Bahan baku C. Pencairan nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Lifetime 1 bulan. Offsetting dari bahan baku A dijadikan kebutuhan kotor pada bahan baku C. Untuk kebutuhan kotor pada periode tahun sebelumnya, persediaan di tangan 0, pada offsettingnya 15. Jadi untuk kebutuhan kotor periode pertama 15, kedua 20, ketiga 15, keempat 28, ke-6 15, dan terakhir periode ke-7-nya 23. Untuk jadwal penilaian persediaan pada periode pertama ketiga 8, ke-4-nya 10, dan ke-6-nya 20. Persediaan di tangan periode ke-6 yaitu cuma 5. Kebutuhan bersihnya untuk periode pertama 15, kedua 20, ketiga 7, keempat 18, dan
periode ketujuhnya 18. Offsettingnya untuk periode pertama 20, periode keduanya 7, periode ketiganya 18, periode ke-6-nya 18. Jumlah nettingnya 15 tambah 20 tambah 7 tambah 18 tambah 18 sama dengan 78. Load for load periode tahun sebelumnya untuk kebutuhan bersihnya 15, ukuran lotnya 15, persediaannya 0. Untuk kebutuhan bersih pada periode pertama 20, kedua 7, ketiga 18, dan ke-6 18. Untuk ukuran lotnya periode pertama 20, ukuran periode keduanya 7, dan periode ketiganya 18. Periode ke-6-nya 18. Persediaannya 0. Bahan baku D atau 3D. Pencairan nilai loading bahan baku C menggunakan fixed periode recruitment FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Lifetime 1 bulan. Offsetting dari bahan baku C dijadikan kebutuhan kotor pada bahan baku D dikali 3. Pada kebutuhan kotor periode tahun sebelumnya 45, untuk persediaan di tangan periode tahun sebelumnya 28. Jadi untuk kebutuhan kotornya periode pertama 60, kedua 21, ketiga 54, dan ke-6 54. Jadwal penilaian persediaan pada periode ketiga 20, persediaan di tangan untuk periodenya 0. Untuk kebutuhan bersihnya pada periode tahun sebelumnya 17 dan offsettingnya periode tahun sebelumnya 60, 17 dan 60. Untuk periode pertama untuk kebutuhan bersih 60, keduanya 21, ketiga 34, dan ke-6-nya 54. Offsettingnya pada periode pertama 21, kedua 34, dan ke-5-nya 54. Jumlah nettingnya 186. Loading FPR, intuisi 4 bulan. Kebutuhan kebersihan periode tahun sebelumnya 17 dan 60, ukuran lotnya periode tahun sebelumnya 132, persediaan periode tahun sebelumnya 115 dan 55. Jadi kebutuhan bersih periode pertama yaitu 21, kedua 34, dan kelima 54. Ukuran lot periode ketiganya yaitu 54, persediaannya periode pertama yaitu 34, ketiga 54, keempat 54, dan periode kelimanya 0. Kesimpulan dari nomor 1 di atas adalah untuk mendapatkan bahan baku A maka diperlukan bahan baku 2B dan C. Untuk mendapatkan bahan baku C dibutuhkan bahan baku 3D atau bahkan bahan baku 3D digunakan untuk membuat bahan baku C, dan bahan baku C dan 2B digunakan untuk membuat bahan baku A. Kesimpulan bahan baku D. Bahan baku D sudah harus dipesan, rencana pemesanan atau offsetting pada bulan 11 dan 12 di periode sebelumnya. Bulan ke-1, 2, dan 5 pada periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan ke-12 periode sebelumnya, dan bulan ke-1, 2, 3, dan 6 di periode berjalan. Dan metode loading yang digunakan adalah FPR dengan LED 4 bulan, di mana loading dilakukan setiap 4 bulan sesuai dengan kebutuhan bersih yang diperlukan. Kesimpulan bahan baku C. Bahan baku C sudah harus dipesan, rencana pemesanan atau offsetting pada bulan ke-12 periode sebelumnya, dan bulan ke-1, 2, 3, dan 6 periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan 1, 2, 3, 4, dan 7 di periode berjalan. Dan metode loading yang digunakan adalah load for load, di mana pemesanan dilakukan sesuai jumlah kebutuhan yang diperlukan. Kesimpulan bahan baku B. Bahan baku B sudah harus dipesan, rencana pemesanan offsetting pada bulan ke-12 periode sebelumnya pada bulan 1, 2, 3, 4, dan 6 di periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan 1, 2, 3, 4, 6, 7 di periode berjalan. Dan metode loading yang digunakan adalah FOQ dengan nilai intuisi 28, di mana jumlah lot disesuaikan dengan nilai intuisi tersebut. Kesimpulan bahan baku atau produk A. Offsetting pada produk A sudah harus ada pada bulan ke-1, 2, 3, 4, 6, 7 di periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan barang. Jadi pada bulan 2, 3, 4, 5, 7, dan 8, dan metode loading yang digunakan adalah EOQ dengan jumlah lot yaitu 14. Baiklah, itu saja hasil dari jawaban saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.